Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Apriliani. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana cara pembuatan website pada WordPress, bagaimana cara membuat postingan di WordPress, dan bagaimana cara pemilihan template. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, di sini saya akan melihatkan beranda WordPress saya. Pada postingan WordPress saya mengambil tema yaitu tentang berbagai macam resep dessert, yang mana pada tema itu saya memiliki tujuan yaitu agar si pembaca website saya dapat terinspirasi dari resep-resep yang sudah saya sajikan di dalam sebuah postingan, dan membuat para ibu-ibu ataupun seluruh perempuan dapat selalu semangat dalam berkreasi di dapur dengan ide-ide masakan yang menarik dan tentunya lezat untuk dinikmati sebagai hidangan penutup. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah dalam pembuatan WordPress, yaitu langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu install WordPress pada link berikut, dan disarankan untuk menginstal pada versi terbarunya. Contohnya seperti ini. Setelah menginstal WordPress, maka langkah selanjutnya kita harus mengekstrak file WordPress tadi. Setelah sudah diekstrak, maka kita baru dapat melihat sistem dari WordPress tersebut. Untuk dapat menjalankan WordPress yang sudah kita download, kita dapat menjalankannya di lokal yaitu dengan menggunakan Exam. Dapat menjalankannya di localhost yaitu dengan menggunakan Exam. Jadi kita harus download Exam terlebih dahulu, yaitu yang di-download ini, dan tampilannya maka seperti ini jika sudah di-download. Kemudian untuk menjalankan fungsi dari localhost, kita harus menjalankan Apache dan MySQL. Setelah localhost sudah berjalan, kita harus menempatkan file-file yang akan kita buatkan, maka kita harus menempatkannya di folder htdocs, dan kita bisa menamakan folder tersebut sebagai project ketika ingin menjalankan sebuah aplikasi. Jadi kita harus mengklik ini dua, kita harus start. Jadi ketahuan apabila sudah jalan, maka di sini paling bawah ada tulisan running. Yang keenam yaitu untuk mengecek apakah localhost sudah berjalan, maka kita dapat mengeceknya pada link berikut. Linknya seperti ini. Kemudian setelah itu kita membutuhkan phpMyAdmin untuk menjalankan database di localhost dan menyimpan database WordPress di localhost. Untuk menginstal WordPress di localhost, caranya adalah untuk folder WordPress ini kita copy, lalu kita akan menuju ke halaman atau folder dari localhost yaitu di htdocs, tempat kita menyimpan database dari website. Jadi file WordPress tadi kita copy paste di file htdocs, kita jadikan satu dengan Exam. Setelah di copy paste, kita bisa mengganti untuk folder ini dengan nama website localhost kalian. Contoh, kita beri nama websiteku. Untuk mengakses websiteku, kita dapat ketikkan di browser, kemudian kita buka tab baru di browser, lalu kita ketik lagi alamat yaitu localhost websiteku. Jika sudah kita klik localhost websiteku, maka akan keluar tampilan baru. Halaman tersebut akan diarahkan ke setup konflik. Pada halaman ini kita dapat memilih bahasa yang akan kita gunakan. Setelah itu akan muncul halaman selamat datang, maka kita akan mulai untuk menyiapkan beberapa informasi mengenai database dan lain sebagainya. Yang harus kita persiapkan adalah nama database, nama pengguna basis data, kata sandi, localhost, dan prefix tabel, kemudian klik ayo. Setelah itu sebelum kita
menginput form di sini, yaitu menentukan nama database, nama pengguna, password, dan lain-lain, maka kita perlu menuju ke localhost. Di localhost kita akan membuat database yang baru dengan mengklik new, lalu isikan nama database untuk menampung tabel-tabel database WordPress-nya dengan memberi nama yang sama dengan folder tadi seperti websiteku, kemudian klik create untuk membuat database baru. Jadi kita bisa menuliskan nama di sini yaitu websiteku, terus klik ini, kemudian dia otomatis muncul di bawah sini. Setelah database berhasil sudah dibuat, maka kita menuju ke halaman konfigurasi dengan mengisi nama database, websiteku, nama pengguna untuk localhost yang sudah kita install. Kita tidak dapat mengubah-ubah sebelumnya, maka kita isikan dengan root. Jadi namanya di situ nanti ada tulisan root, jadi jangan kita ganti. Passwordnya kita kosongkan dulu. Host basis datanya kita isi dengan localhost, dan prefix tabelnya kita jangan kita ganti, di situ sudah tertulis wp underscore biasanya. Kemudian klik kirim. Setelah itu tampilannya seperti ini. Kemudian kita sudah melalui instalasi untuk yang lain-lainnya, kemudian kita jalankan instalasi. Langkah terakhir kita harus mengisi judul website, nama pengguna, password, email, lalu klik instalasi WordPress. Setelah sudah berhasil menginstal WordPress di localhost, maka untuk selanjutnya kita akan login dengan menggunakan nama pengguna dan password. Dengan mengklik login masuk, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboard WordPress kita. Jadi tampilannya seperti ini. Itu tandanya kita sudah berhasil membuat WordPress dan langsung bisa kita gunakan. Langkah selanjutnya yaitu bagaimana cara memposting artikel pada WordPress. Jadi langkah pertamanya yaitu untuk mengakses fitur postingan di WordPress, kita bisa klik post, lalu klik semua post di sini. Lalu klik semua post. Terus untuk menambah postingan kita bisa klik tambah baru dengan mengisi artikel yang ingin kita posting. Di sini kita bisa mengisi tambah baru. Kemudian setelah itu, jika kita ingin menambahkan gambar pada postingan kita, maka kita dapat klik tambahkan media. Jika pada pustaka media masih kosong atau tidak ada gambar, maka kita dapat mengupload berkas ke dalam website, kemudian kita sisipkan dalam post, atau juga kita dapat langsung copy paste gambar yang ingin kita tampilkan. Jadi jika belum ada gambar yang tertera pada postingan atau pada media, maka kita dapat mengklik plus ini, terus pilih di sini. Kita mau pilih apa? Pilih gambar ataupun pilih video. Jika gambar, kita dapat langsung copy paste pada Word. Kemudian dalam memposting media, kita juga dapat memposting video ataupun file lebih dari satu dengan menggunakan cara sebelumnya. Untuk mereview tulisan yang akan kita terbitkan, kita dapat pratinjau tulisan. Jadi setelah kita membuat postingan, kita dapat mereview postingan kita yang akan kita terbitkan, maka kita dapat klik pratinjau, terus ini. Kemudian jika kita setuju atau sudah tidak ada lagi yang ingin diperbaiki dari postingan kita, maka kita dapat langsung ke bagian bawah, yaitu pada kolom kategori. Kategori ini sangat penting jika kita ingin mengelompokkan tulisan-tulisan kita berdasarkan kategori tertentu. Jadi pada postingan kita biasa menuliskan kategori ataupun tag. Jadi ini kita juga bisa tag. Itu kita bisa buat sesuai dengan website kita. Selanjutnya kita dapat menambahkan gambar fitur. Gambar fitur sangat penting jika kita ingin di list tulisan kita itu ada gambar tentang
tema tulisan kita. Jika ingin menambahkan gambar utama, maka klik buat gambar utama, lalu tambahkan gambar dengan mengklik unggah berkas, klik buat gambar utama setelah semua sudah selesai dan disimpan sebagai konsep. Jadi seperti ini. Jika tidak ada, maka kita bisa unggah gambar dulu, baru kita cari lewat dokumen kita. Langkah terakhir yaitu menerbitkan postingan. Kita klik tombol terbitkan. Setelah kita terbitkan, kita bisa lihat di website dan kita akses. Kita bisa buka ini linknya. Jadi linknya kita copy paste lalu kita tampilkan seperti ini. Jadi ketika sudah diterbitkan maka akan seperti ini dengan kita mengklik semua post tadi. Dan cara pemilihan template pada WordPress. Jadi langkah pertama sebelum kita ke menu tampilan untuk membuat template, terlebih dahulu kita harus mendownload file Cleanbox pada link berikut. Setelah itu kita pilih tampilan yang ada pada dashboard, pilih tampilan sesuaikan. Jadi di sini ada tulisan sesuaikan, kita masukkan. Kemudian masukkan file Cleanbox tadi di bagian sini. Lalu setelah sudah dimasukkan maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita dapat membuat logo pada website kita sesuai dengan tema website yang sudah dibuat. Logonya akan seperti ini. Jadi untuk pemilihan logo, header, dan latar belakang itu ada di dashboard bagian kiri. Tinggal disesuaikan saja. Kemudian kita juga dapat memilih warna untuk latar belakang ataupun warna teks yang ini di sebelah kiri dashboard, sebelah kiri juga. Berikutnya kita dapat menambahkan gambar tajuk atau header. Gambar tajuk atau header itu yang kayak gini. Kemudian kita dapat masukkan template atau background. Jadi pemilihannya ada di bagian sini, ada latar belakang, tema, logo, dan lain-lain. Kemudian dan yang terakhir kita dapat menambahkan website dengan mengaktifkan slider dan juga dapat mengganti beberapa gambar pada fitur ini. Jadi ini bisa terganti-ganti di slidernya. Jadi yang kita juga dapat membuat laman. Laman itu biasanya berisikan tentang blog kita, tentang data pribadi maupun tentang konten apa. Kita dapat menceritakan di sini konsepnya. Jadi yang perlu diketahui bahwa jika kita ingin memilih template itu, usahakan pemilihan template yang sederhana. Jangan memilih template yang dapat mengganggu tulisan sehingga tulisannya tidak bisa dibaca. Ini ada beberapa contoh postingan saya. Di sini sudah ada logo, ada backgroundnya, ada kontennya, ada gambar, artikel, bahkan ada video. Ini skema diagram alur penggunaan website. Jadi skemanya itu yaitu kita dapat install Xampp dulu dan WordPress, manajemen postingan, membuat kategori dan tag postingan, menerapkan tag postingan, membuat konten postingan, pustaka media, cara install, kosuminasi tampilan tema, sunting kode tema dan susunan kode, membuat menu custom, menu WordPress, dan membuat halaman pack di WordPress. Di sini juga saya akan melihatkan contoh WordPress saya, dan ini ada semua post.
Ini berandanya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.